Dalam rutinitas sehari-hari, seringkali kita menemui diri kita terjebak dalam perasaan malas dan bosan. Ketika energi terasa rendah dan semangat merosot, itu melakukan apapun akan terasa seperti beban. Fenomena inilah yang disebut dengan rasa malas dan bosan. Fenomena ini tidak hanya mempengaruhi produktivitas kita, tapi juga mempengaruhi kesejahteraan emosional dan mental. Kenapa sih saya mau mengangkat tema kali ini untuk proyek kali ini gitu? Sebelumnya perkenalkan saya dulu, nama saya Jenata Netarsis dari Teknik Industri Universitas Diponegoro. Balik lagi, kenapa sih saya mau mengangkat tema ini gitu? Karena ada dua alasan utama yang mendasari fenomena tersebut. Pertama-tama adalah rasa malas dan bosan yang sebenarnya merupakan tantangan yang kita semua hadapi tanpa memandang latar belakang profesi atau status sosial. Rasa malas dan bosan seolah menjadi bagian alami dari manusia, namun fokus kita sekarang bukanlah pada penjelasan mengenai kedua hal tersebut, melainkan pada bagaimana kita dapat mengatasi atau setidaknya memahami batasannya. Alasan keduanya itu adalah, yang perlu diperhatikan adalah bahwa siklus malas dan bosan itu akan terus berulang tanpa adanya upaya nyata untuk menemukan solusi atau bahkan mengimplementasikannya. Terkadang kita perlu memaksakan diri untuk keluar dari siklus tersebut, karena jika tidak kita akan terus terjebak dalam lingkaran malas dan bosan tanpa menyadari bahwa waktu akan terus berlalu dan kesempatan itu sudah terlewatkan. Dalam kondisi seperti itu, ada resiko bahwa kita akan tetap berada pada titik yang sama tanpa kemajuan, bahkan mengalami kemunduran atau kepesimisan terhadap cita-cita atau tujuan yang telah kita tetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, menyadari bahwa jika kita membiarkan rasa malas dan bosan menguasai, tidak akan pernah ada akhirnya. Maka dari itu, melalui video ini saya akan memberikan sedikit tips bagaimana dapat mengurangi rasa malas dan bosan saat itu juga, saat sedang berjuang untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Cara terbaik untuk melakukan perubahan pada diri sendiri adalah dengan fokus pada hal-hal kecil yang dapat kita kontrol. Mari kita jadikan itu sebagai rutinitas atau kebiasaan, karena semakin konsisten kita dapat melakukan hal tersebut, maka semakin cepat kita dapat mencapai target kita. Pertanyaan sebenarnya adalah, apakah kita sudah siap dan layak untuk setiap peluang yang akan datang? Semakin cepat kita mampu merespons dengan baik melalui pola pikir, kebiasaan, atau cara kita berinteraksi dengan lingkungan sekitar, maka semakin cepat juga kesempatan akan datang kepada kita. Hukum alamnya adalah bahwa kesempatan itu lebih suka datang kepada mereka yang siap dan pantas menerimanya. Oleh karena itu, melalui video ini, saya ingin memberikan 5 kebiasaan atau 5 habits yang setidaknya dapat membantu kita mengatasi rasa malas dan bosan, sehingga kita dapat menjadi lebih siap dan layak menerima peluang yang akan datang. Salah satu kebiasaan pertama atau habits yang pertama yang dapat membantu mengatasi rasa malas dan bosan adalah planning atau merencanakan aktivitas. Mungkin teman-teman pernah mengalami situasi di mana saat kita nih bangun tidur di pagi hari, kita merasa kurang termotivasi dan bingung tentang apa yang harus kita lakukan. Sebagai akibatnya, kita cenderung malas dan menghabiskan waktu dengan sia-sia. Misalnya, dengan melihat jam tanpa melakukan sesuatu yang bermakna dan tanpa disadari waktu pun berlalu begitu saja gitu. Ketika kita merasa bingung atau tidak tahu harus melakukan apa, atau bahkan jika kita memiliki aktivitas atau target yang harus diselesaikan, tapi kita tuh nggak tahu harus mulai dari mana, maka sangat bermanfaat untuk membuat rencana atau planning ini sendiri. Ini adalah salah satu trik produktivitas yang sangat populer, karena dengan merencanakan aktivitas di malam sebelumnya, kita dapat mempersiapkan diri untuk hari berikutnya. Minimal kita udah menanamkan dalam pikiran kita bahwa besok kita akan melakukan hal-hal penting. Contohnya seperti kita besok akan melakukan hal A, kita dapat melakukan hal B, kita harus melakukan hal C. Kita dapat menuliskan aktivitas yang akan kita lakukan, dengan siapa kita akan bertemu, apa yang perlu kita persiapkan, dan sebagainya. Misalnya, jika kita akan bertemu dengan seseorang besok pagi, maka secara alamiah sadar kita akan cenderung mencari tahu seperti apa orang tersebut dan apa yang perlu kita persiapkan. Atau jika kita akan mengikuti kelas pada jam 1 siang atau pada jam-jam lainnya,
dengan pembahasan materi tertentu. Setidaknya kita udah memiliki pemikiran bahwa kita harus bersiap sebelum jam 1. Bayangkan jika kita mulai membiasakan diri kita untuk merencanakan aktivitas yang harus kita selesaikan besok. Lebih baik jika kita dapat menjawab pertanyaan itu 5W 1H, yaitu apa yang akan kita lakukan, bersama siapa, di mana, jam berapa, dan bagaimana cara kita menyelesaikannya. Dengan cara ini, kita akan jauh lebih siap dan tidak kebingungan dalam mengisi waktu kita, terutama saat bangun di pagi hari. Setidaknya kita sudah tahulah hal-hal penting apa yang harus kita selesaikan pada hari itu. Nah, kebiasaan kedua atau habit kedua yang dapat membantu mengatasi rasa malas dan bosan kita itu adalah hukum no more than 5 minutes atau tidak lebih dari 5 menit. Namun, dalam proses pengaplikasiannya tentu tidak semudah yang terlihat. Ada berbagai macam distraksi yang mungkin muncul, mulai dari pesan chatting, notifikasi HP, telepon dari keluarga, keinginan untuk membuka media sosial, dan sebagainya. Konsep no more than 5 minutes itu mengacu pada aturan bahwa jika ada hal yang harus dilakukan atau distraksi yang harus kita lewati dalam menjalankan aktivitas yang sudah kita rencanakan, kita hanya diperbolehkan untuk menghabiskan waktu minimal 5 menit untuk melakukan aktivitas tersebut. Misalnya, jika ada notifikasi penting di HP atau perlu dilihat dan dibalas, kita hanya boleh membuka, membaca, dan meresponnya selama tidak lebih dari 5 menit. Lalu kembali fokus pada target aktivitas kita pada hari itu juga. Atau jika ada keputusan yang penting dan harus diambil, lakukan dalam maksimal 5 menit. Jika dalam 5 menit itu tidak cukup, kita bisa mencatatnya dan menyelesaikannya nanti setelah aktivitas penting selesai. Prinsip ini bertujuan untuk menyederhanakan segala sesuatunya dan menghindari pemikiran yang berlebihan. Yang penting adalah hal-hal sederhana yang dapat kita selesaikan dalam waktu singkat, sebaiknya diselesaikan saat itu juga, tanpa ditunda-tunda, tanpa berlama-lama. Ini akan membantu mengurangi stres yang disebabkan oleh penumpukan pekerjaan kecil akibat kebiasaan menunda-nunda. Jadi saat ada pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat, lakukanlah saat itu juga tanpa melebihi 5 menit. Lalu adalah kebiasaan yang ketiga atau habit yang ketiga itu adalah menjaga rutinitas tetap di pagi hari. Meskipun metode ini mungkin terasa subjektif dan lebih sesuai untuk beberapa orang daripada yang lain, namun dalam pengalaman pribadi saya, memiliki rutinitas tetap di pagi hari itu sangat-sangat efektif. Pagi adalah waktu yang paling produktif bagi saya, sehingga memiliki rutinitas yang konsisten pada saat itu dapat membantu meningkatkan tingkat fokus dan produktivitas saya. Rutinitas pagi juga dapat meningkatkan semangat dan kreativitas, serta membuat kita lebih fokus dan mood saya lebih menjadi baik. Walaupun prinsipnya adalah bahwa pekerjaan harus selalu tetap diselesaikan walaupun kondisi kita itu bagus atau buruk, namun juga menyadari bahwa saat kita dalam kondisi fokus maksimal dan mood baik, kita mungkin dapat menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat dan hasil yang lebih memuaskan. Selanjutnya itu adalah untuk habit yang keempat itu adalah jaga keseimbangan. Teman-teman, seimbang antara istirahat yang cukup, makan yang bernutrisi sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, juga dapat bersosialisasi dengan teman-teman juga sangat penting. Bahkan punya waktu berkualitas untuk diri kita sendiri juga sangat berguna, karena teman-teman boleh jadi orang yang bosan dan sering uringan itu bukan karena mereka yang nggak tahu mau ngapain, bingung dengan aktivitasnya atau nggak ada motivasi melakukannya, namun karena tidak ada balancing atau keseimbangan dalam menjalankan keseharian. Harus kita akui bahwa hidup bukan hanya tentang target diri kita sendiri, tapi juga ada hak orang lain, hak untuk keluarga, dan hak untuk tubuh kita untuk istirahat yang cukup, mendapat asupan yang baik. Bahkan tubuh dan pikiran kita butuh untuk punya quality time. Ini menjadi bagian dari self-awareness. Yang jelas teman-teman, semakin semuanya seimbang sesuai dengan kebutuhan kita, semuanya tercukupi dengan baik, maka malas-malasan dan uring-uringan justru akan semakin terminimalisir dengan sendirinya. Nah, untuk kebiasaan yang kelima atau bisa dibilang kebiasaan atau habit yang terakhir ini juga sangat penting, yaitu adalah paksakan, yaitu memaksakan diri itu untuk bergerak. Jika kita menunggu sampai merasa siap untuk memulai sesuatu, maka kita mungkin tidak akan pernah merasa siap. Keputusan untuk bertindak haruslah menjadi keputusan kita sendiri. Jika kita tidak fokus atau tidak tahu caranya, kita harus mencari tahu
terkadang kita perlu memaksakan diri untuk keluar dari zona nyaman, bertemu orang baru, belajar hal baru, atau mencoba hal-hal yang sebelumnya asing bagi kita. Kunci utamanya adalah bergerak. Dan 5 minutes itu menjadi batasan waktu yang tepat untuk memulai suatu aktivitas. Bahkan jika kita hanya ingin beristirahat sebentar setelah 5 menit, kita bisa memaksakan diri kita untuk kembali bergerak. Jadi, untuk menjaga rutinitas tetap di pagi hari, menjaga keseimbangan dalam hidup, dan memaksakan diri untuk bergerak adalah kebiasaan yang dapat membantu mengatasi rasa malas dan bosan. Nah, serta meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup secara keseluruhan. Nah teman-teman, itu dia adalah 5 habits yang bisa kita upayakan dan dalam kontrol kita masing-masing untuk melawan rasa malas dan bosan serta uring-uringan itu. Selanjutnya terima kasih untuk teman-teman karena sudah menonton video saya. Semoga teman-teman video ini dapat membantu teman-teman untuk menambah produktivitas agar tidak malas-malasan dan merasa bosan lagi. Semoga video ini dapat bermanfaat dan terima kasih sudah mau mendengarkan. Bye bye. Semoga kita ketemu di video selanjutnya. Bye bye.